Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kami mengenai proyek model matematika budaya Hasso pada mahasiswa, dampaknya terhadap kesehatan mental dan kualitas akademik. Sebelum itu, perkenalkan, saya Taufik Nur Muhammad dengan akhiran NIM 029 yang berperan sebagai moderator dan akan bertanggung jawab terhadap seluruh rekan saya akan melakukan presentasi pada kesempatan ini. Next. Oke, saya Ahmad Faisal dengan ujung NIM 38. Fitriani Nur Asana dengan NIM H0113. Saya Salsa Nursabila dengan akhiran NIM 09. Oke, next. Oke. Mungkin latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini yang akan menjelaskan tentang latar belakang adalah saya. Oke, baik, latar belakangnya. Apa itu hustle culture? Hustle culture karena sekarang ini makin populer di kalangan mahasiswa yang mendorong mereka untuk aktif di banyak bidang seperti organisasi, kepanitiaan, magang, bahkan pekerjaan yang lepas demi membangun karir di masa depan. Namun, tekanan untuk selalu produktif sering membuat mahasiswa mengabaikan kebutuhan dasar seperti istirahat, waktu luang, dan kesehatan mental. Nah, akibatnya muncul burnout dan penurunan performa akademik. Oleh karena itu, laporan ini dibuat menggunakan pendekatan casual loop diagram atau CLD dan Folk Flow Diagram atau FD untuk memetakan dinamika budaya hustle dan dampaknya terhadap mahasiswa dan menemukan solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan. Oke, boleh next. Oke, nah rumusan masalahnya yang pertama adalah apa saja variabel-variabel yang memengaruhi terbentuknya budaya hustle di kalangan mahasiswa dan bagaimana interaksi antara variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan. Kemudian rumusan masalah yang kedua atau problem yang kedua itu bagaimana dinamika budaya hustle pada mahasiswa dapat dimodelkan secara matematis menggunakan pendekatan CLD dan SFD. Nah, rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana menerapkan model matematis ini kompleksitas hubungan antara budaya hustle, kesehatan mental, dan kualitas akademik mahasiswa. Oke, boleh lanjut. Oke, tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama yang mempengaruhi munculnya budaya hustle di kalangan mahasiswa, serta menjelaskan berkaitan dengan interaksi antar variabel-variabel tersebut. Kemudian membangun model sistemik maksud saya dalam bentuk CLD dan SSD untuk mengembangkan dinamika budaya hustle serta dampaknya terhadap kesehatan mental dan kualitas akademik. Nah, kemudian tujuan yang ketiga adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas sistem yang terbentuk akibat budaya hustle pada mahasiswa melalui pendekatan permodelan sistematis. Oke, boleh di next. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan tentang latar belakang dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa sih itu budaya hustle. Nah, hustle culture adalah pola pikir yang menekankan kerja keras tanpa henti sebagai ukuran kesuksesan. Mahasiswa terdorong untuk selalu produktif lewat berbagai aktivitas di luar akademik, seringkali mengorbankan waktu istirahat dan kesehatan. Tekanan dari lingkungan dan media sosial memperkuat pola ini, yang jika tidak seimbang dapat memicu burnout serta menurunkan kesehatan mental dan prestasi akademik. Nah, sekarang apa sih itu CLD atau Casual Loop Diagram? Casual Loop Diagram merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan struktur hubungan dinamis antar variabel dalam satu sistem. Hubungan sebab akibat dalam CLD memiliki polaritas yaitu positif atau negatif yang digunakan untuk menunjukkan arah pengaruh antar variabel, khususnya bagaimana perubahan pada variabel bebas atau independen berdampak terhadap variabel terikat atau dependen. Bisa di next.
Ada Mika? Next guys. Sudah, Mi. Kalau saya bisa masih di mute. Sudah, Miku, next. Tak next 2 kali. Sudah jadi ku kasih off dulu recordnya, nanti ku sambung saja. Kasih kembali lagi. Kalau mungkin bisa di mute. Adalah model simulatif yang mempresentasikan dinamika sistem nyata. Diagram ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu stop atau penampung, flow atau aliran, converter atau variabel bantu, dan konstanta tentunya. Variabel-variabel dari causal loop diagram diklasifikasikan sesuai fungsinya dalam sistem. Stop berfungsi mengatur jumlah yang mengalir masuk dan keluar dalam satuan waktu, sementara converter membantu menjelaskan hubungan antar variabel. Konstanta merupakan nilai tetap dalam suatu sistem, dan driving variable adalah faktor eksternal yang mempengaruhi sistem tanpa menjadi bagian langsung dari strukturnya. Bisa di next. Nah, Stella. Apa sih itu Stella? Stella adalah perangkat lunak pemodelan sistem dinamis yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis hubungan antar variabel dalam suatu sistem. Dengan tampilan yang intuitif dan berbasis grafik, Stella memungkinkan pengguna untuk membangun model berupa causal loop diagram dan stop flow diagram secara mudah. Nah, metodologi permodelan menggunakan CLD dengan dasar tinjauan literatur dilakukan dengan menggunakan software Stella 9.02 dengan analisis literatur. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya ini ada CLD. CLD seperti yang sudah dijelaskan merupakan representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan struktur hubungan dinamis antar variabel dalam suatu sistem. Nah, hubungan sebab akibat dalam CLD ini punya polaritas, yaitu positif dan negatif yang digunakan untuk menunjukkan arah pengaruh antar variabel, khususnya bagaimana perubahan pada variabel bebas berdampak terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya untuk polaritas positif, simbol positif menunjukkan bahwa dua variabel itu bergerak searah. Nah, sedangkan polaritas negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Kemudian di bagian identifikasi variabel, di sini kita menggunakan 15 variabel. Yang pertama, budaya Haskell. Nah, budaya Haskell ini adalah gaya hidup atau pola pikir yang mengagung-agungkan kerja keras secara terus-menerus tanpa henti. Nah, seringkali sampai mengorbankan waktu istirahat, kesehatan, dan kehidupan sosial. Nah, pada kalangan mahasiswa, budaya ini muncul dalam bentuk kesibukan akademik dan non-akademik yang berlebihan demi mencapai prestasi. Nah, yang kedua, ada tekanan akademik. Nah, tekanan akademik ini merujuk pada stres atau beban yang dirasakan mahasiswa akibat tuntutan untuk meraih nilai yang tinggi atau menyelesaikan tugas tepat waktu dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pendidikan. Nah, tekanan ini menjadi salah satu pemicu utama munculnya perilaku Haskell. Kemudian yang ketiga, ada waktu belajar atau bekerja. Variabel ini mencakup lamanya waktu yang digunakan mahasiswa untuk belajar, mengerjakan tugas, bekerja paruh waktu, atau kegiatan produktif yang lain. Nah, dalam budaya Haskell, waktu belajar atau bekerja ini seringkali melebihi batas wajar sehingga mengurangi waktu istirahat. Nah, kemudian yang keempat, ada kelelahan fisik. Kelelahan fisik di sini artinya kondisi tubuh yang merasa lemas, tidak bertenaga, dan sulit berkonsentrasi akibat aktivitas yang terlalu padat dan kurangnya waktu untuk beristirahat. Nah, kelelahan inilah merupakan dampak langsung dari beban kerja yang berlebihan. Lalu yang kelima ada kualitas tidur. Nah, kualitas tidur ini menggambarkan seberapa baik dan cukup waktu tidur yang didapatkan mahasiswa setiap harinya. Nah, tidur yang kurang atau tidak berkualitas akan berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental serta menurunkan performa akademik. Selanjutnya yang keenam ada kesehatan mental. Nah, kesehatan mental di sini mencakup kondisi emosional, psikologis, dan sosial mahasiswa. Nah, gangguan pada kesehatan mental seperti stres, kecemasan, atau depresi seringkali muncul akibat kombinasi dari tekanan akademik, kelelahan, dan kurangnya istirahat.
Lalu yang ketujuh itu ada produktivitas akademik. Nah, produktivitas akademik itu tingkat efektivitas dan efisiensi mahasiswa dalam menyelesaikan tanggung jawab akademik seperti belajar, mengerjakan tugas, atau menghadiri kelas. Nah, meskipun budaya hostel ini bisa meningkat produktivitasnya sementara, tapi dalam jangka panjang justru menurunkan akibat burnout. Nah, selanjutnya prestasi akademik. Nah, prestasi akademik ini hasil akhir dari proses belajar, biasanya dalam bentuk nilai, IPK, penghargaan, atau pencapaian akademik lainnya. Nah, prestasi ini sering dijadikan tolak ukur keberhasilan dan menjadi salah satu alasan mahasiswa memaksakan diri untuk hostel. Nah, selanjutnya penggunaan coping negatif. Nah, ini strategi atau kebiasaan yang tidak sehat digunakan oleh mahasiswa untuk mengatasi tekanan atau stres, seperti mengkonsumsi kafein secara berlebihan, begadang, melarikan diri ke media sosial, atau bahkan merokok. Nah, kebiasaan ini memperburuk kesehatan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ke-10 ada interaksi sosial. Nah, kegiatan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman, keluarga, atau lingkungan sekitar. Interaksi ini biasanya Nah, di sini bantuan emosional atau motivasional yang diberikan oleh orang-orang di sekitar mahasiswa seperti teman sebaya, keluarga, dosen, atau organisasi kampus. Nah, dukungan sosial ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan memberikan keseimbangan di tengah tekanan hostel. Nah, yang selanjutnya itu self-awareness atau kesadaran kemampuan, kebutuhan, dan batasan diri sendiri. Nah, mahasiswa yang memiliki ini mampu mengenali kapan dirinya butuh istirahat, kapan perlu meminta bantuan, dan kapan harus menolak tekanan eksternal. Nah, selanjutnya itu rasa cemas atau gelisah. Nah, perasaan tidak tenang, takut, atau khawatir yang muncul karena beban pikiran, ekspektasi tinggi, atau ketidakmampuan memenuhi tuntutan. Nah, rasa cemas ini merupakan salah satu tanda awal terganggunya kesehatan mental yang berkaitan erat dengan budaya hostel. Kemudian motivasi intrinsik. Nah, ini adalah dorongan internal untuk belajar dan berprestasi yang didasari oleh minat dan keinginan pribadi, bukan karena tekanan atau iming-iming penghargaan. Nah, motivasi ini dapat melindungi mahasiswa dari tekanan hostel karena fokusnya pada proses, bukan hasil semata. Nah, yang terakhir ada efektivitas belajar. Nah, ini adalah kemampuan mahasiswa untuk menyerap, memahami, dan mengaplikasikan materi pembelajaran secara optimal. Nah, efektivitas belajar dapat terganggu ketika mahasiswa terlalu lelah, kurang tidur, atau stres akibat jadwal yang terlalu padat. Nah, kemudian untuk variabel dan hubungan kasualnya itu yang pertama, bagian budaya hostel itu arah pengaruhnya positif pada tekanan akademik, positif juga pada waktu belajar atau bekerja, kelelahan fisik, tetapi negatif pada self-awareness karena budaya hostel membuat mahasiswa sulit mengenali batas kemampuannya. Kemudian yang kedua, tekanan akademik, negatif bagian kesehatan mental, positif pada penggunaan coping negatif, dan negatif pada kualitas tidur. Yang ketiga, waktu belajar dan atau bekerja. Di sini negatif untuk efektivitas belajar, positif untuk kelelahan fisik. Yang keempat ada kelelahan fisik, negatif untuk kesehatan mental dan negatif juga untuk efektivitas belajar. Yang kelima, kualitas tidur itu positif untuk kesehatan mental, positif juga untuk produktivitas akademik. Selanjutnya yang keenam ada kesehatan mental itu positif terhadap prestasi akademik, negatif terhadap penggunaan coping negatif. Kemudian yang ketujuh ada produktivitas akademik itu positif terhadap prestasi akademik. Dan yang kedelapan ada prestasi akademik itu positif juga terhadap tekanan akademik. Yang kesembilan ada penggunaan coping negatif itu negatif terhadap kualitas tidur. Yang ke-10 ada interaksi sosial itu positif terhadap kesehatan mental. Yang ke-11 ada dukungan sosial negatif terhadap rasa cemas atau gelisah. Yang ke-12 itu self-awareness itu negatif pada budaya hostel, negatif juga terhadap penggunaan coping negatif. Yang ke-13 ada rasa cemas atau gelisah, itu negatif terhadap efektivitas belajar, negatif juga terhadap kesehatan mental. Kemudian yang ke-14 ada motivasi intrinsik, itu negatif terhadap budaya hostel dan positif terhadap efektivitas belajar. Dan terakhir ada efektivitas belajar itu positif terhadap produktivitas akademik. Nah, adapun model konseptualnya pemodelan ini bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk rekan saya. Mungkin bisa di next dulu ininya presentasinya. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian stok dan flow program Stella. Nah, di sini stok dan flow diagram yang diperoleh dari casual loop diagram dalam penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel yang dapat disimulasikan sebagai pergerakan dari sistem yang dimodelkan. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa ada 15 variabel dan terdapat 6 stok, yaitu ada stok tingkat kesehatan mental dengan flow masuk laju pemulihan mental dan flow keluar tingkat gangguan mental. Yang kedua ada stok tingkat kecemasan mahasiswa. Flow masuknya yaitu peningkatan rasa cemas dan flow keluar yaitu laju penurunan kecemasan. Yang ketiga yaitu tingkat kelelahan fisik. Flow masuknya yaitu akumulasi kelelahan dan flow keluarnya yaitu laju pemulihan energi fisik. Selanjutnya stok tingkat produktivitas akademik. Flow masuknya yaitu laju peningkatan produktivitas dan flow keluarnya laju penurunan produktivitas. Selanjutnya stok efektivitas belajar harian. Flow masuknya yaitu peningkatan efektivitas dan flow keluarnya yaitu laju penurunan efektivitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu stok nilai prestasi akademik dengan flow masuk laju peningkatan prestasi. Nah, adapun equationnya yaitu adapun di stok efektivitas belajar harian, di sini kita memasukkan nilai 100. Dan flow-nya yaitu peningkatan efektivitas dengan rumusnya yaitu 0,8 dikali tingkat efektivitas tingkat motivasi internal ditambah dengan 0,6 dikali kualitas tidur. Selanjutnya yaitu flow keluarnya yaitu rumusnya atau equationnya yaitu 0,03 dikali tingkat kelelahan fisik ditambah 0,02 dikali intensitas budaya Haskell ditambah 0,04 dikali beban akademik harian. Selanjutnya untuk nilai prestasi akademik kami memasukkan nilai 60, tingkat kesehatan mental kami memasukkan nilai 100, tingkat kecemasan mahasiswa kami masukkan 30, tingkat kelelahan fisik kami masukkan 20, tingkat produktivitas akademik kami memasukkan 50. Adapun flow untuk nilai prestasi akademik rumusnya itu 0,05 dikali tingkat produktivitas akademik ditambah 0,03 dikali intensitas budaya Haskell ditambah 0,04 dikali beban akademik harian. Begitu pula untuk semua flow pada stok kita masukkan rumusnya. Setelah itu di sini kami juga memiliki 10 konverter, yaitu yang pertama ada beban akademik harian yaitu nilainya 0,7, dukungan sosial dengan rumusnya itu frekuensi interaksi sosial harian dikali 0,75. Konverter yang ketiga frekuensi interaksi sosial harian dengan nilai 60. Yang keempat, intensitas budaya Haskell dengan nilai 70. Yang kelima, kualitas tidur dengan nilai 72. Yang keenam, pengguna coping negatif dengan nilai 0,4. Yang ketujuh, ada rasa cemas atau gelisah yang nilainya 0,5. Dan yang ke-8, self-awareness dengan nilai 0,6. Dan yang ke-9, tingkat motivasi internal ada nilainya 0,65. Dan yang terakhir, total waktu akademik atau kerja itu nilainya 8.
Ini merupakan gambar atau pemodelan budaya Husserl kepada mahasiswa, dampaknya terhadap kesehatan mental dan kualitas akademik. Nah, di sini yang pertama itu efektivitas harian. Bisa dilihat dari garis yang berwarna biru. Di sini efek yang berwarna biru itu merupakan efektivitas belajar harian. Nah, di sini itu meningkat cukup cepat dan konsisten. Artinya, mahasiswa beradaptasi dengan ritme belajar harian dan semakin efektif. Yang kedua ada tingkat kelelahan fisik, yaitu yang berwarna merah. Di sini kita lihat terjadi penurunan tajam dari awal sampai akhir. Nah, artinya di sini tekanan belajar dan aktivitas menyebabkan mahasiswa mengalami kelelahan fisik kronis. Selanjutnya ada tingkat kesehatan mental. Awalnya rendah, namun cenderung naik, pelan, dan stabil. Nah, di sini menunjukkan adanya intervensi, misalnya seperti support system. Selanjutnya ada nilai akademik, nilai prestasi akademik. Dapat dilihat bahwa meningkat secara konsisten. Nilai akademik itu menunjukkan progres akademik yang stabil. Selanjutnya yaitu tingkat produktivitas akademik. Nah, di sini itu meningkat cukup signifikan. Nah, di sini peningkatan produktivitas tetap konsisten. Nah, walaupun kesehatan fisik dan mental ini menurun, produktivitas akademik tetap meningkat. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk rekan saya. Selanjutnya ada di bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini akan mencakup penjelasan dari awal sampai akhir. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pemodelan sistem menggunakan pendekatan CLD dan SFD, dapat kita simpulkan bahwa budaya Husserl di kalangan mahasiswa merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berinteraksi. Budaya Husserl yang panjang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental dan kualitas akademik. Oke, model yang dibangun menunjukkan bahwa tekanan akademik, waktu belajar yang berlebihan, serta penggunaan coping negatif berkontribusi terhadap kelelahan fisik dan menurunnya kualitas tidur. Hal ini berdampak pada penurunan kesehatan mental, aktivitas belajar, dan pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Sebaliknya, dukungan sosial, self-awareness, dan motivasi intrinsik terbukti dapat menyeimbangkan sistem serta mengurangi dampak negatif dari budaya Husserl. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya yang telah melakukan presentasi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.